Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'il mu'id, al-fa'ali lima yurid, al-kabiril muta'al, al-wahidi bila mithal, al-musufi bikulli sifatil jalali wal kamal. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin alladhi arsalahu Allah syahidan wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa yang saya muliakan, kembali kita bertemu dalam kajian ilmu akidah, yakni membahas kitab Jala'ul Afham, syarah dari Nazam Aqidatul Awam di media Center Al-Husaini ini. Bila kemarin kita sudah mulai muqaddimah daripada kitab, maka mari kita masuk pada bait Nazam Aqidatul Awam. Qala an-nazim rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Abda'u bismillahi warrahmani, aku memulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, wa birrahimi, dan Maha Penyayang, daimil ihsan, yang terus menerus tiada berhenti curahan kebajikan dan kasih sayangnya. Al-mufradat, penjelasan yakni dari lafaz nazam di atas, lafaz-lafaz nazam di atas, yakni abda'u bismillah, yang pertama yakni lafzul jalalah. Lafzul jalalah ini alamun li dzatil wajibil wujud al-ma'budi bihaq. Alamun li dzatil wajibil wujud al-ma'budi bihaq. Jadi lafzul jalalah ini ya maknanya yakni isim alam, ya, nama bagi zat yang wajib wujudnya, yang disembah dengan hak. Jadi lafaz Allah itu ya maknanya yakni nama bagi zat yang wajib wujudnya dan berhak untuk disembah. Jadi lafaz Allah ini bukan tidak punya makna, ya. Bahkan yakni mungkin kita pernah melihat di media sosial YouTube sendiri ada yakni oknum-oknum yang suka mempermasalahkan, bahkan menyalahkan, lebih-lebih lagi menganggap dolalah suatu amalan umat Islam ya yang udah ratusan tahun lamanya, yakni tentang berzikir dengan menyebut lafzul jalalah ini ya. Ada zikir Allah, 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 hu. Ini dibid'ahkan nih ya pemirsa. Nah, dibilang apa tuh lafzul jalalah itu tidak punya makna. La. Ya. Alamun lidzatil wajibil wujud al-ma'bud bihaq. Itu lafzul jalalah. Jadi kalau kita yakni buka kitab-kitab tafsir yang besar-besar ya, itu insya Allah kita bakal bertemu uraian kajian dari para ulama tafsir dalam yakni menjelaskan tentang lafzul jalalah ini. Hadirin. Jadi bukan tidak punya makna. Yakni diantaranya lafaz Allah ini ada yang mengatakan yakni mushtaq, artinya memiliki akar kata tertentu. Ya. Jadi lafaz Allah ini masuk pada yakni mushtaq yang memiliki akar kata tertentu, yakni lafzul jalalah dari kata walaha. Ya, dari lafaz walaha. Apa makna walaha? Walaha itu maknanya bisa yakni
uh, menakjubkan, maknanya pun bisa mengherankan, ya. Artinya pemirsa, Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni berasal dari lafaz walaha yang maknanya menakjubkan. Karena apa? Karena amat menakjubkan segala ciptaannya yang kita saksikan. Insya Allah. Jangan di luar diri kita. Yang melekat pada diri kita ini luar biasa, pemirsa. Ya, ini tentang keseimbangan, ya, tentang masalah imun, tentang segala macam ini. Penelitian terhadap yakni jasmani saja ini belum selesai, ini manusia, tentang jasmani dirinya manusia. Ya, apalagi tentang yakni sisi yakni jiwanya, rohaninya. Ini sangat luar biasa Allah ciptakan, menakjubkan. Dan juga walaha bisa bermakna mengherankan. Kenapa? Karena memang bila terus-menerus zat Allah itu diamati, difikirkan, akan bertambah keheranan orang yang memikirkan. Jika diteruskan, ya, bukan mustahil dia akan menjadi gila. Kenapa? Karena tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah sampai akal untuk memikirkannya. Oleh sebab itu Nabi SAW yakni pernah mengingatkan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Fikirkan makhluk Allah, jangan fikirkan zat Allah. Ya. Jangan fikirkan zat Allah. Enggak akan pernah sampai. Jadi jangan katakan pikirkan Allah di langit kali ya, Allah di bumi kali. Lah. Itu semuanya tempat. Tempat itu makhluk. Allah tidak butuh kepada makhluk. Ya, jangan ditanya Allah di mana? Allah kenapa ya? Pengen tahu zat Allah itu seperti apa? Ya jadi Allah kayak gimana? Ya enggak bisa, Pak. Ya kenapa? Karena laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya. Fakullu ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Maka tiap sesuatu yang terlintas dalam benak kita, maka Allah kebalikannya. Allah tidak seperti apa yang kita pikirkan. Ini ya. Adapun yakni lafdzul jalalah pun bisa dari akar kata yakni aliyah lahu, maknanya menuju. Ya, maknanya menuju atau tertuju kepadanya segala permohonan dan doa. Bahkan hadirin, Al-Imam Asy-Syaikh, ulama besar abad 20 yang wafat di tahun 1994, yakni Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau menyebutkan yakni lafzul jalalah ini, ya, lafaz Allah ini, ya, bahkan sampai kepada yakni seseorang bila dia mengeluh kesakitan atau mendapatkan suatu musibah, akan keluar dari dia punya lisan demikian, ya. Jadi ungkapan di sini yakni huruf terakhir daripada lafzul jalalah. Kan lafzul jalalah, lafaz Allah yakni pertama alif, lam dan ha. Ini unik hadirin, ya. Dari tulisan lafzul jalalah aja unik. Lafzul jalalah ya, alif, lam, ha. Ini kalau kita hilangkan satu persatu hurufnya, alif dihilangkan, masih tetap kebaca itu. Lillah bacanya. Ya. Untuk Allah, karena Allah. Lamnya dihilangkan sekarang yang satunya. Lahu dibacanya. Lahu milik Allah artinya, miliknya. Lamnya dibuang lagi yang satu, tinggal yakni huruf ha-nya saja. Hu. Dia. Nya atau dia. Allah Subhanahu wa taala. Bahkan huwa itu menurut yakni sebahagian ahli nahu, sebenarnya wau pada lafaz huwa itu waunya wau zaidah, wau tambahan. Asalnya hu tanpa wau. Jadi ya jelas mereka yang yakni berzikir hu itu bukan tidak ada di Al-Qur'an. Antum baca ada ayat ya, bunyinya akhir ayat
Kulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Ya, kul Allah. Ya, karena yakni kasrah maka dibaca tarkik tipis. Kulillah, katakan Allah. Tuh. Ya, hadirin. Ya. Ini dengan lafaz Allahnya. Adapun lafaz hu-nya, Allahu la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa huwa. Nah, jadi kata ganti dari lafzul jalalah yakni lafaz huwa. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, huwa. Kalau di waqaf bacanya apa tuh? Allahu la ilaha illa hu. Nah, ya. Jadi di Al-Quran saja itu disebutkan itu Al-Quran menyebutkan. Nah, adapun domir yang lainnya lagi ada seperti anta, ya. Anta itu dalam yakni doa Nabi Allah, ya, yakni Zunnun Nabi Allah apa itu yang ditelan ikan Yunus. Nabi Allah Yunus alaihissalam. Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ya, di mana Allah Ta'ala firmankan wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Nah, ini doa Nabi Allah Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta. Kan anta di sini dhamir pengganti Allah sebagaimana huwa tadi itu. Ya. Kemudian ada dhamir ana. Memakai yakni dhamir ana seperti apa? Annani la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dzikri. Annani la ilaha illa ana, bahwasanya ya la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Allah firmankan. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ini pakai dhamir ana, ya. Ana la ilaha illa ana, ya kembalinya kepada lafzul jalalah. Hadirin. Jadi kalau ada orang yang melarang zikir, menyebut Allah saja itu tidak diperbolehkan sebagai zikir, sama aja. Dia ingin, yakni dia menginginkan hari kiamat itu cepat-cepat datang. Maksudnya apa? Hari kiamat itu cepat-cepat datang. Iya, sebab dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. Tidak akan terjadi kiamat, kata Nabi. Hatta la yuqala fil ardi, hingga tidak disebut, diucap di atas muka bumi ini Allah, Allah. Nah, jadi kalau sudah tidak ada lagi orang menyebut Allah, Allah, kiamat Anda udah sangat dekat sekali. Hadirin, ya, pemirsa sekalian. Jadi, Masya Allah, ya, dalil daripada kaum ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan ada hadis dari riwayat Imam Bukhari-nya pula, ya, itu tadi riwayat Imam Muslim, dari riwayat Imam Al-Bukhari, di mana ada satu hadis, ya, Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhiluhumallahu fi dhillih, sab'atun yudhiluhumallahu fi dhillih, yawma la dhilla illa dhilluh, al-imamul adil, wa syabun nasha fi ibadatillahi azza wa jal, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Nah, ini yang ketujuh nih. Yakni golongan yang ketujuh kata Nabi yang mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan selain Allah. Siapa? Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seseorang yang dzakarallaha, yang menyebut Allah, yang mengingat atau menyebut Allah, kemudian berlinang air matanya. Itu hadisnya. Ya kalau mau dicari banyak dalil daripada, ya, kaum ahlu sunnah wal jamaah di sini. Ya, sekali lagi, ya. Jadi
untuk oknum-oknum yang suka kafir-kafirin umat Islam, apalagi ulama-ulama Islam, ya Allah, ulama-ulama besar ahlu sunnah, para wali Allah dikafir-kafirin. Hati-hati antum sekalian, hati-hati, bisa su'ul khotimah inti. Bisa inti nanti mati tanpa membawa iman, sadar inti, tobat inti. Na'udzubillah, ya. Jadi demikian pemirsa sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga lisan kita daripada mencerca, memaki, suuzon para ulama-ulama besar. Ini hadirin sekalian. Nah, itu ya, yakni daripada lafzul jalalah. Naam. Nah, sebagai satu yakni informasi tambahan lagi, hadirin, ini ada kita lihat ya, dalam bismillah itu terpilih lafzul jalalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terpilih di dalam bismillah itu ternyata lafzul jalalah, kemudian lafaz ar-Rahman dan lafaz ar-Rahim. Ini hadirin, ini unik. Sangat unik sekali. Biasa kita kalau pengen nulis ismun, isim, itu pakai yakni hamzah, pakai alif di depan itu. Ya. Nah, tapi bismillah ini nggak ada alifnya. Antum lihat, habis ba langsung sin. Enggak ada. Kalau kita hitung, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Ada 19 huruf. Itu kalau kita hitung satu-satu lafaznya, bismillah. Ba nggak dihitung karena ba ini huruf ya. Bismillah berarti isim yang pertama. Ismun, isim itu terulang di dalam Al-Quran sebanyak 19 kali. 19 kali dibagi 19 habis. Satu ya, habis. Artinya, lafaz-lafaz yang disebutkan di dalam basmalah bila dibagi dengan bilangan 19 habis terbagi. Nah, setelah yakni isim ada lafzul jalalah. Bismillah. Nah, lafzul jalalah. Lafzul jalalah hadirin ini terulang. Ya, disebut terulang, Allah firmankan ya, terulang di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 2698 kali. 2698 kali. Coba dibagi 19. Habis itu 142. Insya Allah. Habis dibagi 19. Kemudian Bismillahirrahman. Ar-Rahman sekarang. Ar-Rahman itu terulang di dalam Al-Quran sebanyak yakni 57 kali. Ya, sebanyak berapa? 57 kali. Habis itu dibagi 19. Berapa? 3. Ya. Ar-Rahman habis dibagi 19 yakni ya sebanyak 57 kali dibagi 19 3. Kemudian Ar-Rahim di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 114 kali. Ada 114 kali Ar-Rahim. Itu dibagi 19 6. Luar biasa. Ya nggak mungkin kebetulan, bagaimana caranya? Inilah ketelitian daripada redaksi Al-Qur'an. Ya, ketelitian daripada redaksi Al-Quran. Nah, jadi banyak sekali hadirin ya yang membuat kita yakni takjub. Bila diteliti ya, kita cukup baca kitabnya, yakni para ulama yang banyak berpikir tentang Al-Quran, tentang sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena untuk kemampuan kita menyelam daripada lautan Al-Quran ini sangat luar biasa sulit. Ya, kecuali mereka yang memiliki disiplin ilmu syariat yang mutafannin, yang multidisipliner, yang betul-betul dalam dia punya keilmuan. Ya, bila belum sampai tingkatan yang demikian, mundurlah. Ya, ikut ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Naam, yakni lafaz Ar-Rahman. Kita lanjutkan ya pembacaan kitabnya ini. Al-mun'im bi jala'il ni'am ay usuliha kal imani wal afiyati wa rizqi wa sam'i wal basari wa ghairi dzalik. Ya. Ar-Rahman ini al-mun'im bi jala'il ni'am. Yang memberikan nikmat yang agung. Maksudnya usuliha. Usulnya nikmat, dasarnya nikmat. Seperti apa? Iman, wal afiyah, yakni kesehatan, afiat, selamat, sehat, wa rizq, rezeki, wa sam'i, pendengaran, wal basar, penglihatan, wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Ar-Rahim
Al-mun'im bidaqa'ikin ni'am, ay furu'iha ka ziyadatil iman wa wufurin ni'mah wa sa'ati rizq wa diqqatil 'aql wa hiddatis sam'i wal basar wa ghairi dzalik. Ya, rahim ini yang memberikan nikmat dengan yakni rinci-rincinya nikmat, sekecil-kecilnya nikmat, yakni cabangnya seperti bertambahnya iman, ya. Kan iman yazid wa yankus. Oh, kita ini manusia biasa yazid wa yankus. Kalau para nabi yazid terus, enggak yankus. Para malaikat statis dia imannya, ya. Kemudian wafur wasa'ati rizq, dan keluasan rezeki. Nah, ini rahim, ya. Wa diqqatil 'aql, ketajaman berpikir. Wahidatis sam'i wal basar. Kemudian ketajaman pendengaran dan penglihatan. Ya, pendengarannya luar biasa, penglihatannya pun Masya Allah. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Hadirin, yakni sementara ulama ada membahas Rahman, Rahim, ini berasal dari akar kata yang sama, yakni Rahmun. Rahmun itu sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi ada kata yakni rahim, ya, rahim. Kita kalau disebut rahim, apa yang terlintas dalam benak kita? Tentu ibu dan anaknya, ya. Yakni ada kita semua keluar dari rahim ibu kita. Kita sering ucap itu, ya, rahim. Ketika itu terlintas pula betapa kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Hadirin. Tapi kita jangan salah faham, salah sangka. Kenapa? Kasih sayang Allah kepada makhluknya jauh tak terjangkau, tiada dapat dibandingkan, ya, oleh siapapun, ya, termasuk oleh yakni seorang ibu yang betapa besarnya dia punya kasih sayang kepada anaknya. Kasih sayang Allah ini jauh lebih agung dan tak terjangkau, nggak terfikirkan. Jadi kasih sayang Allah pada makhluknya itu seberapa besar, nggak ternalar, hadirin. Karena terjangkau, tak ternalar, karena memang Allah itu wahdaniyah, esa pada zat, pada sifat dan perbuatannya, ya, maka Nabi SAW memberikan gambaran tentang kasih sayang Allah yang agung tersebut. Kasih sayang Allah yang luar biasa kepada makhluknya, yakni, ya, dalam satu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu 99 wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Famin dzalikal juz'i yatarahamul khalaiq. Famin dzalikal juz'i yatarahamul khalaiq hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Insyaallah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ja'alallahu rahmah. Allah menjadikan rahmat itu, kasih sayangnya ini ada 100 bagian. Ada 100 bagian. Nah, fa'amsaka 'indahu 99. Allah Subhanahu wa taala tahan, simpan yang 99 bagian di sisinya. Nah, di mana hadirin ada penjelasan nanti, ya, dalam surah Al-A'raf, ya, ayat ke-32, ya. Surah Al-A'raf nanti, yakni di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang yang 99 bagian yang Allah simpan, yakni untuk orang-orang mukmin yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, ya. Di mana yakni dalam ayat tersebut Allah firmankan, qul hiya, ya, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatai yaumal qiyamah. Ini. Jadi yakni khalisatai yaumal qiyamah. Itu nikmat, ya, kasih sayang Allah tersebut hanya Allah peruntukkan
Ya, yang 99 untuk orang-orang mukmin yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi, Allah turunkan yang satu bagian ini ke bumi. Dalam kehidupan ini Allah turunkan. Yang satu bagian ini ditebar pada setiap zaman, di setiap tempat ditebar, seluruh makhluk dapat nih hadirin. Oh, Masya Allah. Ya, ditebar yang satu bagian ini, yatarahamul khalaik. Itu makhluk-makhluk seluruhnya berkasih sayang, itu bersumber, berawal dari satu bagian, 1% yang Allah tebar dari kasih sayangnya ini. Insya Allah. Sampai-sampai kata Nabi, hatta tarfa'a ad-dabatu, hatta tarfa'a ad-dabatu hafiraha an waladiha. Sampai-sampai seekor binatang mengangkat kakinya dari anaknya atau karena khawatir dia akan menyakiti anaknya. Nah, hadirin, kayak anak gajah nih, gajah baru ngelahirin, baru beranak, keluar anaknya. Itu gajah nggak pernah kita lihat injek-injek anaknya. Kan gajah kagak punya insting, kagak punya akal. Ya, diciptakan insting tentunya. Kenapa? Gajah sayang sama anaknya. Nggak diinjak itu anaknya masih kecil. Kalau diinjak habislah anaknya. Itu masuk kepada 1%. Ya, bahagian dari 1%. Kasih sayang Allah yang tebar, semuanya dapat. Yang 1% ini tebar, semuanya dapat. Mungkin kita pernah lihat ya, di YouTube itu ada seekor ikan. Kalau nggak salah itu lumba-lumba. Dia bawa itu anak yang udah mati. Anak yang udah mati dibawa sampai ke pantai. Subhanallah. Ini hadirin. Ya. Jadi kita lihat binatang-binatang pun memperoleh bahagian dari 1% kasih sayang Allah tersebut, nih hadirin. Jadi maka oleh sebab itu inilah ya yang disebut dengan kasih sayang Allah, Rahman Rahimnya Allah. Dan kemudian ulama membedakan selain dari apa yang disebutkan oleh Said Profesor Dr. Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani di sini, Rahman itu hadirin itu dari kata wazan ya, fa'lan, Rahman, fa'lan. Maka ada ta'ban, atasyan. Itu punya makna kesementaraan. Tapi kalau rahim itu dari wazan fa'il, ada azim, itu punya makna kelanggengan. Maka yang disebut Rahman itu di dunia siapapun dapat. Orang yang tidak menyembah Allah, dia durhaka pada Allah, dia bermaksiat, ya. Allah yang memberikan rezeki, yang disembah patung, yang disembah matahari. Padahal Allah yang menyediakan segala apa yang diperlukan oleh hambanya, tetap dapat makan, dapat minum dari Tuhan. Subhanallah. Semuanya dapat. Nah, itu Rahman. Rahim hanya untuk hamba Allah, orang-orang mukmin yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hadirin sekalian, oleh sebab itu semoga uraian yang singkat ini ada bermanfaat untuk kita semua, ya. Dan semoga kita semua mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita semua dan usia daripada anak turunan kita dalam keadaan tetap memegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai kita mati. Sehingga Allah jadikan akhir hidup kita menjadi satu akhir yang husnul khatimah. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.